Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Tuhan, menara perlindungan. Oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu.
Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh datang Tuhan mengarah perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber kedamaian, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Segala perkara dapat kutanggul di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat dipandu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Percaya kepadamu, percaya Kau setia. Percaya Kau penuh rahmat. Haleluya. Menolong kami, Juru Selamat dalam hidup kami. Oh, Yesus, 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 Engkau sangat baik. Engkau baik. Haleluya. Bersyukur kepadamu, bersyukur. Haleluya, haleluya. Namamu percaya, namamu percaya. Haleluya, haleluya. Haleluya, namamu ku percaya, namamu ku percaya. Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Oh
Engkau Tuhan yang berkuasa, Yesus, haleluya. Pagi ini kami datang kepadamu, Yesus. Kami datang menghampiri tahta-Mu, ya Yesus. Kami datang dengan segenap keberadaan diri kami, Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menopang kehidupan kami dengan rahmat dan anugerah, serta kasih setia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Bekerjalah dengan kuasa Tuhan, menolong, memampukan kehidupan kami, Tuhan. Supaya kami boleh selalu melihat segala hal yang baik dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami mohon perlindungan Tuhan. Kami mohon pertolongan yang datang dari Tuhan, mengawal kehidupan kami, terutama di hari yang baru yang akan kami lalui pada hari ini, Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan memampukan kami untuk kami boleh selalu melihat akan segala hal yang baik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Berkati persekutuan ibadah kami pada pagi ini. Dan menyerahkan firman-Mu yang kami akan dengar pada pagi ini. Biarlah Engkau menolong kami semua dengan pengurapan yang baik. Pakai hamba-Mu Ibu Nana yang akan jadi berkat buat kami semua pagi ini, Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan buka di Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia, dan dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tentu pernah mengalami keadaan di mana kita kehilangan orang yang kita kasih, yang selalu bersama-sama dengan kita, dan kemudian kita kehilangan karena ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi itu kembali pulang ke rumah Bapa. Kita tentu merasa kesepian. Ada sesuatu yang hilang dari hidup kita. Pasti rasanya seperti itu. Dan kalau sudah begitu, kita pasti akan mengingat-ingat kembali, akan teringat kembali kenangan-kenangan di waktu lampau. Kita juga akan ingat apa-apa yang dikatakan, peristiwa-peristiwa yang kita alami bersama orang yang kita kasih yang lebih dulu meninggalkan kita. Nah, dari bacaan kita ini, Yesus ini berbicara kepada murid-muridnya sebelum Yesus ditangkap. Yesus sudah tahu akan apa yang akan terjadi. Karena itu, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya akan hal-hal yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Termasuk nanti jika ditinggalkan oleh Tuhan. Karena Tuhan akan mati, bangkit, dan kembali ke surga. Tapi tentunya saat berbicara ini murid-murid tidak mengerti. Gitu.
Tapi Yesus berbicara kepada mereka bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu bukan hal yang mudah. Karena di dalam dunia ini, kita mengikuti perintah Tuhan itu bukan hal yang mudah. Itu sesuatu yang sulit, apalagi pada zaman ini. Di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah, di tengah-tengah sosial media yang begitu terbuka begitu ya, sehingga untuk menuruti perintah Tuhan itu bukan hal yang mudah. Tantangannya semakin besar. Orang-orang di sekeliling kita pun semakin membawa kita untuk jauh dari Tuhan. Sekarang itu kan yang aneh-aneh malah menjadi viral. Dan saya berpikir nanti lama-kelamaan orang akan berpikir bahwa itu hal yang benar, hal yang wajar. Padahal itu belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi itulah kenyataannya. Belum lagi tantangan hidup di mana kita bekerja, mencari uang untuk kehidupan kita. Ada banyak tantangan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Waktu yang semakin sedikit karena kita harus bekerja lebih banyak. Sehingga kita sudah lelah. Dan kita kadang untuk membangun hubungan dengan Tuhan itu juga sebuah tantangan. Tuhan tahu bahwa keadaan tidak akan menjadi mudah. Karena setelah Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, ada banyak hal terjadi. Mereka sendirian, para murid ini. Mereka harus menghadapi banyak tantangan. Mereka juga harus kemudian pergi meninggalkan Yerusalem. Mereka juga mengalami banyak hal. Bahkan ada siksaan juga yang harus mereka alami. Yesus tahu itu. Di dalam hidup kita pun saat ini sama. Seperti yang tadi saya bilang. Yesus tahu. Makanya saat Yesus bangkit dan naik ke surga, kita tidak ditinggalkan sendirian. Karena Tuhan tahu kita ini manusia yang lemah dan mudah jatuh. Kita ini manusia yang rapuh. Karena itu Tuhan berjanji memberikan penolong bagi kita. Supaya kita tidak menjadi yatim piatu. Bapak Ibu Saudara pernah memperhatikan anak yang yatim piatu? Sendirian. Dia mungkin kurang kasih sayang. Tidak bisa leluasa berbicara seperti anak-anak yang punya orang tua. Mungkin dia tinggal di panti asuhan. Tapi tentu berbeda jika tinggal dengan orang tua, bersama orang tua. Ada yang senantiasa memberi diri untuk menolong begitu. Tuhan tahu keadaan kita sehingga Dia memberikan penolong kepada kita. Yesus berkata bahwa penolong ini akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi kita tidak ditinggal sendirian. Sepanjang hidup kita, sampai akhir hidup kita, kita tidak ditinggalkan sendirian. Penolong itu bersama dengan kita. Dan penolong itu adalah Roh kebenaran, Roh Kudus, yang diberikan kepada kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Di sini dikatakan dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu diberikan kepada kita, anak-anak Tuhan, supaya kita tidak sendirian. Roh kebenaran itu diberikan kepada kita untuk memimpin kita kepada kebenaran. Dia tinggal di dalam diri kita. Dia
menuntun hidup kita. Dia mengingatkan kita jika kita salah, mengambil langkah. Roh Kudus ini membawa kita untuk senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Roh Kudus juga memberi kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita, sehingga kita dapat melalui masa-masa sulit dalam hidup kita. Tetapi masalahnya, seberapa besar kita memahami bahwa ada Roh Kudus di dalam diri kita. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Anak-anak kita. Kadang-kadang ada di masa anak-anak kita itu tidak menyadari kasih kita kepada mereka. Bahkan mereka kadang-kadang menganggap, anak-anak kita itu menganggap sambil lalu perhatian yang kita berikan kepada mereka. Bahkan kadang-kadang merasa terganggu dengan apa yang menjadi kita perhatikan mereka. Ada masa-masa seperti itu. Anak-anak kita ada masa-masa di mana mereka mengabaikan apa yang kita katakan. Mencoba untuk berjalan sendirian. Sehingga kemudian kita memutuskan untuk tidak terlalu banyak bicara, hanya memperhatikan. Dan kita tidak terlalu ngomong terus dengan mereka. Justru dengan keadaan itu, kita mulai menarik diri. Kita mulai berpikir lagi bagaimana berbicara dengan anak kita. Kita juga memperhatikan, tetap meskipun begitu kita memperhatikan mereka. Ada keadaan seperti itu kan? Nah, sama saja juga. Kalau kita dengan Roh Kudus juga kita membiarkan diri kita untuk berbuat semau kita sendiri. Kita menjalani hidup ini menurut keinginan kita sendiri, tanpa membiarkan diri kita dipimpin Roh Kudus. Ya kita sama saja seperti anak-anak yang mengabaikan orang tuanya. Semacam itu. Supaya kita mudah memahaminya. Dan semakin hari, jika kita tidak memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, maka kita akan semakin menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menjauh dari kita, tetapi kita yang menjauh dari Tuhan. Bahkan hati kita menjadi tidak peka lagi dengan pimpinan Roh Kudus. Karena kita lebih senang mengikuti keinginan kita sendiri yang mungkin dipengaruhi oleh keadaan dunia ini. Makanya jangan heran Bapak Ibu Saudara, jika kita mendengar atau melihat, loh, orang Kristen kok seperti itu? Orang Kristen yang rajin ke gereja kok sikapnya seperti itu? Di pekerjaan suka menipu, hutang tidak bayar, dan lain sebagainya. Dan kita terheran-heran, loh anak Tuhan kok begitu? Anak Tuhan kok seperti itu? Bahkan di dalam gereja pun dia menipu. Bahkan di dalam gereja berbuat sesuatu yang jahat dengan saudara yang lain. Aneh. Itu tidak aneh. Karena hidupnya tidak diberikan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan heran Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita harus pandai-pandai. Kita harus berhikmat. Sehingga jangan sampai kita kena tipu atau kena masalah dengan orang-orang tersebut. Dan kita kemudian terheran-heran lalu kita menjadi kecewa. Kalau Tuhan kok seperti itu? Ya memang seperti itu keadaannya. Ada. Karena memang ada orang-orang yang setia beribadah, tetapi dia tidak memberi dirinya untuk hidup di dalam Roh Kudus. Yang mungkin kita mendengar ada orang yang berbicara roh sampai kemricis begitu. Kalau dia sedang berdoa, berbicara roh, dalam roh. Tetapi dalam hidupnya sehari-hari, kita mungkin terheran-heran. Loh, dia itu kalau berdoa berbahasa roh, tetapi kok hidupnya kayak begitu? Aneh. Tidak aneh. Karena memang dia tidak memberi dirinya dipimpin Roh Kudus.
hanya sepertinya saja menjadi anak Tuhan yang setia dan sungguh-sungguh. Tetapi aslinya tidak. Karena itu mari kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan biarkan diri kita berjalan sendirian. Tuhan sudah memberikan penolong kepada kita untuk kita ini dipimpin lewat Roh Kudus dalam hidup kita. Kita akan diingatkan jika kita ada di jalan yang salah. Kita akan diingatkan jika itu ada bahaya di depan kita. Kita juga akan diberikan penghiburan di dalam hati kita lewat Roh Kudus di dalam diri kita. Kita diberikan kekuatan, kesabaran sehingga kita sanggup untuk menanggung segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Lewat siapa? Lewat Roh Kudus. Karena Tuhan tahu kita ini manusia yang lemah. Kita tidak ditinggalkan sendirian. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sadarilah akan hal itu. Anak-anak Tuhan yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dalam hidupnya, memberi diri, membuka diri untuk diberi pimpinan oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Jangan takut, jangan khawatir. Dia akan memberikan pimpinan dalam hidup kita, menuntun kita kepada kebenaran-kebenaran, sehingga kita bisa tetap menjadi anak Tuhan yang setia di tengah-tengah tantangan zaman ini yang begitu kuat menarik kita untuk menjauh dari Tuhan, untuk meragukan Tuhan, untuk menganggap sepele firman Tuhan, untuk menganggap segala sesuatu tentang Tuhan itu tidak ada gunanya. Memang seperti itu. Tapi Tuhan mengasihi kita. Dia memberikan Roh Kudusnya di dalam hati kita. Tinggal kita ini mau memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak. Atau kita berjalan semau kita sendiri. Pilihannya ada pada kita. Tuhan sudah memberi penolong. Tinggal kita ini mau atau tidak untuk ditolong. Itu pilihan kita. Dan ingat, Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tuhan membiarkan kita untuk memilih. Karena itu, mari pagi ini kita memberi diri untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang hidup kita. Supaya kita tidak berjalan sendiri, tetapi kita dibawa kepada kebenaran-kebenaran. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang kita kerjakan dalam hidup kita. Dan kita sanggup untuk bertahan di tengah-tengah keadaan yang bukannya semakin mudah, tetapi semakin sulit. Karena akan semakin banyak tantangan yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Karena itu, mari dekat-dekat dengan Tuhan. Beri diri untuk dipimpin supaya kita dapat tetap bertahan mengiring Tuhan dengan setia sepanjang hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Bapa yang baik. Kau memberikan Yesus untuk mati di kayu salib, bangkit untuk kami, supaya kami memiliki hidup yang baru. Tuhan, Engkau juga baik, sangat baik, karena Engkau memberikan Roh Kudus-Mu dalam hati kami, supaya hidup kami selalu dipimpin kepada kebenaran. Karena itu ya Tuhan, kami memberi diri untuk Engkau memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu yang Tuhan berikan dalam hati kami. Beri kami kepekaan Tuhan,
Beri kami mengerti akan tuntunan dari Roh Kudus, supaya kami ada di dalam jalan-jalan. Ya Roh Kudus, pimpinlah hidup kami. Kau menolong kami, memberi kekuatan yang baru, memberikan kami penghiburan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk siapapun yang mendengar akan siaran ini. Biarlah hati kami dilimpahi dengan kerinduan yang besar untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kami juga berdoa jika ada di antara kami yang sedang ada masalah ekonomi. Tuhan, kami memohon campur tangan-Mu, supaya Tuhan buka jalan dan beri hikmat kepada kami, sehingga kami bisa bekerja dengan baik, dan kami bisa keluar dari kesulitan-kesulitan ekonomi. Jangan biarkan kami menjadi orang yang penipu Tuhan, tetapi ingatkan kami, supaya kami bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga kami dapat tercukupi secara kebutuhan ekonomi kami. Kami juga berdoa Tuhan, jika kami ada masalah hubungan satu dengan yang lain, tolonglah kami, supaya kami bisa menjadi pendamai, supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, Engkau berkati ibadah besok minggu. Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan anak-anak-Mu yang akan mengambil bagian pelayanan besok minggu. Layakkan anak-anak-Mu itu. Engkau perlengkapi mereka, Engkau menolong mereka, sehingga anak-anak-Mu yang bertugas besok minggu melayani di ibadah minggu pagi, Tuhan Engkau memberkati menyertainya. Termasuk latihan-latihan yang akan dikerjakan, Tuhan Engkau memberkati. Engkau berkati ruangan tempat ibadah kami. Sucikan, kuduskan ruangan tempat ibadah kami dan juga ibadah anak-anak. Berkati Tuhan, berkati. Biarlah kami semua yang hadir dapat merasakan akan hadirat-Mu itu ada saat kami beribadah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pembangunan gedung gereja kami. Gedung gereja yang kami rindukan dan kami impikan Tuhan. Kami meminta kepadamu supaya Tuhan terus memimpin panitia pembangunan, sehingga pembangunan ini akan berjalan dengan sangat baik, lancar, dan selesai tepat pada waktunya. Kau berkati pelaksana pembangunan. Engkau memberkati para tukang yang ada. Engkau memberkati semuanya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, Engkau yang mencukupkan dana yang kami butuhkan. Tuhan akan sediakan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Dan Tuhan juga akan pakai kami anak-anak-Mu untuk kami ikut serta mendukung pembangunan ini. Tuhan akan membuka jalan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau sudah memimpin sampai hari ini. Engkau juga akan terus memimpin kami untuk seterusnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan hidupmu akan terus mengalami progres kehidupan yang naik dan tidak pernah turun. Apa yang engkau kerjakan selalu berhasil, diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.